Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto dari kelas XM5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Belina dari kelas 10 Merdeka 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sugiana dari kelas 10 Merdeka 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Madina dari kelas 10 Merdeka 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nindya Putri, berasal dari kelas M5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Rahman Putra dari kelas XM5. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Cindy Sugiana dari kelas 10 Merdeka 5. Siang ini saya akan membahas tentang kimia hijau prinsip nomor 4, yaitu perancangan bahan kimia yang lebih aman. Definisi dari perancangan bahan kimia yang lebih aman atau designing safer chemical adalah prinsip yang menjelaskan bahwa produk kimia harus dirancang untuk mempertahankan fungsi sekaligus meminimalisir toksitas. Kemudian, tujuan prinsip 4 adalah pengingat bagi para ahli kimia bahwa merupakan tanggung jawab kita untuk merancang semua bahan kimia agar tidak hanya efisien sesuai dengan tujuan, namun juga mengurangi toksitas sesuai desainnya. Teori dari designing safer chemical pada Alice Hamilton tahun 1928 mengatakan bahwa banyak bahan kimia yang berpotensi menimbulkan resiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satu penerapan perancangan bahan kimia yang lebih aman adalah melibatkan bahan hijau yang aman adalah perubahan pada proses pembuatan PNC dan nilon. Pada zaman dahulu, pembuatan PNC dan nilon menggunakan asam adipati dan dari benzena sebagai bahan dasar yang memiliki risiko berbahaya bagi kesehatan. Solusi dari masalah tersebut adalah sekarang proses pembuatan PVC dan nilon menggunakan asam adipat dari glukosa yang lebih baik dari kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Belina dari kelas 10 Merdeka 5. Saya ingin diskusikan tentang kimia hijau. Definisi katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan tidak mengalami perubahan kimia dengan cara menurunkan energi aktivitasnya. Selain mempercepat katalis juga bisa memperlambatkan laju reaksi yang kemudian disebut dengan istilah inhibitor. Sifat dari katalis sendiri yaitu apabila suatu reaksi ada salah satu produk yang hasil reaksinya memiliki sifat katalis, maka disebut sebagai autokatalis. Ciri katalis yang khas dari katalis sendiri, biasanya reaksi berlangsung lambat, namun lama-kelamaan akan semakin cepat karena jumlah katalis semakin banyak. Fungsi dari katalis yaitu memberi jalan baru dari suatu reaksi kimia sehingga reaksi tersebut bisa lebih cepat. Pengaruh katalis terkait dengan energi pengaktifan reaksi. Dijelaskan juga bahwa katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi memberikan suatu mekanisme reaksi yang terlalu dengan nilai EA yang lebih rendah dibandingkan nilai EA yang bereaksi tanpa katalis. Semakin rendah nilai EA maka semakin banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang utuh. Cara kerja katalis adalah mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari pengaktifan merupakan energi minimal yang diperlukan untuk memutuskan molekul yang katalis mempercepat reaksi dengan menyediakan jalur alternatif yang memiliki energi lebih rendah. Ketika energi aktivitas diturunkan, maka akan lebih banyak tumbukan yang menyediakan energi yang cukup bagi rendakan untuk membentuk produk. Katalis kemudian merupakan katalis yang satu fase dengan zat katalis. Katalis reaktorgan yaitu katalis yang tidak satu fase dengan reaksi. Contoh-contoh katalis dan juga penggunaannya. Satu, besi. Biasanya besi digunakan dalam pembuatan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen. Amonia sendiri digunakan sebahan baku pembuatan sulfur asam nitrat. Valentina digunakan dalam reaksi antara amonia dan udara yang membentuk nitrogen, monoksida dan juga air reaksi. Ini merupakan salah satu tahap dalam pembuatan asam nitrat. 3. Vanadium oksida. Kemudian katalis jenis ini digunakan dalam reaksi
pembentukan belerang trioksida dari belerang dan oksigen. Reaksi ini merupakan contoh dalam tahap pembuatan asam nitrat. Demikian pembahasan mengenai katalis baik dan pengertian cara kerja, fungsi, jenis, dan contohnya yang kita ketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eden Yulianto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penggunaan bahan baku terbarukan. Apa itu penggunaan bahan baku terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang disediakan oleh alam dan tidak akan habis dikarenakan energinya selalu akan disediakan oleh alam dan bersifat energi juga terbatas. Contoh-contohnya adalah energi air, energi angin, energi surya, energi biomasa, dan energi panas bumi. Selain dari itu semua, juga terdapat masalah-masalah yang bisa dilakukan oleh energi dari tersebut. Bisa saja energi yang disebut membahayakan habitat untuk beberapa hewan-hewan yang ada di sana berlebihan, pemanfaatan lahan yang berlebihan, ketersediaan bahan-bahannya, pemanfaatan energi yang cukup besar akan memerlukan investasi yang juga cukup besar. Solusinya itu adalah untuk air, energi air digunakan sebagai PLTA dengan membuat kincir air di sebuah daerah yang memiliki arus yang kencang agar energi yang dihasilkan juga besar. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pemanfaatan kincir angin, yang dimana makin cepat dan kencang baling-baling kincir angin bergerak, semakin banyak energi listrik yang bisa dihasilkan. Energi surya adalah energi yang dengan radiasi matahari, sumber energi terbarukan yang melimpah, ini akan mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi harian dunia. Energi biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi kita bisa menggunakan energi biomasa dari daun-daunan ataupun pohon-pohon yang ada di tergeletak di tanah. Energi panas bumi ini memanfaatkan energi geotermal yang berasal dari dalam inti alam atom bumi yang dimana mempunyai tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadia Putri dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan prinsip kimia hijau yang kelima, yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam setiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang lebih besar. Pelarut merupakan cairan yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya berbentuk padatan tanpa mengalami perubahan kimia. Permasalahannya, pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal, atau pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan reaksi. Contohnya, penggunaan pelarut aseton atau CH3COCH3 dalam reaksi esterifikasi, di mana aseton bertindak sebagai pelarut untuk membantu reaksi antara asam dan alkohol dalam pembentukan ester. Atau penggunaan pelarut air dalam reaksi hidrolisis, di mana air bertindak sebagai pelarut dan memfasilitasi pemecahan ikatan senyawa dengan penyerapan ion hidrogen atau H+ dan ion hidroksida atau OH-. Solusinya, penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman merupakan aplikasi dan prinsip-prinsip kimia hijau, yaitu untuk mengurangi jumlah limbah maupun persentase bahaya yang diberikan oleh reaksi kimia maupun kondisi reaksi. Teori penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman tergantung pada jenis reaksi kimia yang dilakukan. Contoh penerapan dalam sehari-harinya adalah garam atau natrium klorida biasanya larut dalam air pada 20 derajat Celcius. Efisien energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Permasalahannya, dalam mendesain efisiensi energi dalam kimia hijau dapat meliputi penggunaan energi yang tidak efisien, banyak proses kimia tradisional menggunakan energi dalam jumlah yang besar dan dapat menjadi pemboros sumber daya. Penggunaan energi yang tidak efisien juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. 2. Penggunaan bahan kimia beracun. Beberapa reagen atau agen pemutus yang digunakan dalam proses kimia konvensional mungkin memiliki dampak yang berbahaya terhadap manusia atau lingkungan. Misalnya penggunaan pelarut organik berbasis fosfor atau bahan kimia berat logam dapat sangat berbahaya jika mereka tumpah ke lingkungan.
Satu, penggunaan energi terbarukan, nanti sumber daya energi fosil energi terbaru seperti matahari, angin atau biomasa, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengoptimalkan efisiensi. Misalnya penggunaan panel surya dapat menghasilkan energi terbarukan untuk proses minyak. Penggunaan bayarkan yang selektif dan penggunaan reaktan yang seleksi dan efisien dapat menghasilkan reaksi sampingnya lebih sedikit dan pengurusan energi dalam masih membutuhkan penggunaan reaktan yang tepat dan desain proses yang tepat dapat meningkatkan efisien energi dalam penghijau. Sekian dari saya, terima kasih. Sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Sintesis kimia adalah kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan satu reaksi atau lebih. Sintesis kimia adalah suatu proses yang dapat direproduksi selama kondisi yang diperlukan terpenuhi. Sintesis kimia dimulai dengan pemilihan senyawa kimia yang bisa dikenal dengan sebut reagen atau reaktan. Contoh penerapannya, penerapan katalis heterogen tanah liat berpilar untuk pengolahan air limbah. Contoh permasalahan, pembuatan plastik yang berbahan dasar petroleum. Solusi dari prinsip kimia hijau tersebut dengan menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui, contohnya yang berbahan dasar gula dari tanaman hasil pertanian yang dapat diperbarui. Sekian. Mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam produksi. Tujuannya mencegah limbah berlebihan dan berbahaya. Mencegah terjadinya limbah di tempat pertama. Sebisanya mungkin kita mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, menggunakan reaksi dan pelarut yang aman pada aktivitas sehari-hari, melakukan perubahan reaksi secara selektif dan juga efisiensi. Satu, permasalahan bahan turunan kimia. Masih banyak diproduksi plastik yang berbahan dasar petroleum. Dua, masih terjadi produksi cat dengan bau yang mengandung senyawa organik yang mudah menguap atau VOC dan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Tiga, masih banyak produksi asbes yang terbukti berbahaya bagi kesehatan. Sekian, terima kasih.